Halo teman-teman semuanya. Jadi, sekarang aku akan membahas praktikum 5 Excel di modul ada di halaman 148 yang Gulaliko. Oke, kita mulai. Jadi, kode barang memuat AA yang memberikan informasi tentang kualitas, BB memberikan informasi tentang tanggal pemesanan, CC memberikan informasi tentang kuantitas, DD memberikan informasi tentang produk yang dipesan, memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan. Biaya pengiriman rupiah dibuat berdasarkan tabel bantuan waktu pengiriman yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Oke, kita mulai perhitungannya. Jadi di sini ada tabel bantuan, ini biaya per unit, ini waktu pengiriman, ini hari waktu pengiriman, ini biaya pengiriman. Dan ini keterangan awal bulan itu tanggal 1 sampai 15, akhir bulan itu tanggal 16 sampai 31. Oke. Tadi biaya pengiriman rupiah, tabel bantuan waktu pengiriman, dikali dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Nah, kalau pakai tabel bantuan, tandanya kita pakai rumus antara VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalau VLOOKUP, acuannya dari atas ke bawah. Kalau HLOOKUP, acuannya kiri ke kanan, ke samping. Nah, untuk biaya pengiriman ini kita mau lihat acuannya tuh ini, dia itu tadi sorry, informasi tentang produk yang dipesan. Nih, kita lihat dari MB, QS, dan HD-nya. HD-nya kita pakai VLOOKUP, sama dengan kemudian ke sebelah kiri atas cari VLOOKUP. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ke More Function. VLOOKUP, kita mau definisiin dulu nih acuan kita. Kan kita ambil dari sini ya. Karena dia posisinya di tengah, maka kita pakai rumus MID. Pastikan kursornya di lookup value. MID. Oke. Kemudian kita pilih teksnya yang sejajar dengan yang kita kerjakan. Start number-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start number-nya 10. Number characters-nya yang mau kita ambil 2. Nih, kalau udah MB udah benar. Kemudian kita balik ke VLOOKUP. Nah, kenapa ini nggak pakai if ya, dan kita nggak definisiin kayak praktikum 7 dan 8, itu karena dia di sini juga MB, QS. Jadi dia udah bisa di-tag, kalau di sini MB, ambil yang MB, gitu. Kemudian kita ke table array, kita blok tabel bantuannya, kita mau dari sini sampai sini. Dari B19 sampai H22. Jangan lupa FN F4. Call index number-nya, nah, kita kan mau ngambil waktu pengiriman ya. Dia ada di sebelah sini, dan dia terbagi sesuai jenis pengirimannya nih, Jen, Tici, Bahana. Maka kita pakai rumus if. Pastikan kursornya di call index number. If, kan dia ada di sebelah kanan ya, yang mau kita lihat untuk jasa pengirimannya. Kita pakai rumus write. Teksnya kita ambil yang sejajar. Kita mau ambil satu aja nih, J aja. Oke, kalau udah kita balik ke rumus if. Kalau dia, kita definisiinnya sesuai urutan ini aja ya, jangan sesuai urutan ini. Kita, biasain lihatnya dari tabel bantuan, gitu. Kalau misalnya dia J, dia ada di kolom keberapa? Kita hitung, tadi kan kita blok kolomnya dari sini sampai sini, tandanya ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau bukan, kita mau pakai rumus if lagi. Kita ulang, if write. Ambil yang sejajar, 1.
Kita balik ke rumus if yang paling deket nih, jangan ke sini. Oke, sekarang kita mau yang T. Kalau misalnya dia ada T, dia ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena sisa Bahana doang, tandanya dia langsung tulis aja di value if false. Dia ada di kolom 7. Kemudian kita balik ke rumus VLOOKUP. Range lookup-nya 0. Jadi, lookup value itu kita mau definisiin acuannya, table array-nya itu blok aja, tabel bantuannya, kemudian call index number itu kita mau cari tahu dia ada di kolom keberapa. Karena kita pakai VLOOKUP, maka kita cari tahu dia di kolom keberapa. Kalau kita pakai lookup, kita cari tahu dia ada di baris keberapa. Nah, karena ini kolomnya terbagi lagi sesuai jenis pengiriman, makanya kita definisiin lagi. Jadi kalau Jen itu di kolom 5, T itu di kolom 6, dan sisanya di kolom 7. Range lookup-nya, kalau misalkan dia nggak memenuhi ketentuan, nggak ada di sini, akan diisi 0, kayak gitu. Kemudian tadi, ini untuk hari, dan kita mau kaliin dengan biaya pengirimannya, yang di sini. Tandanya, kita kali, diketik aja, jadi kursornya arahkan ke paling akhir rumus, kemudian ketik bintang, kemudian kita insert function VLOOKUP lagi, karena kan dia acuannya ke bawah gini ya. VLOOKUP, ini kalau berantakan kayak gini, teman-teman bisa klik di VLOOKUP-nya sekali. Nah, lookup value-nya kita mau definisiin acuannya. Karena di sini huruf doang, sedangkan di sini dia full, tandanya kita pakai rumus if. VLOOKUP, pastikan kursornya di lookup value, kemudian if, ada di sebelah kanan, kita pakai rumus right, dipilih yang sejajar, kemudian kita mau ambil satu huruf aja dari belakang, satu karakter aja. Kemudian kita balik ke rumus if, kalau dia J, dia Jen. Nih, penulisannya samain kayak di tabel bantuan. Kalau bukan, kita pakai rumus if lagi. If right. Kalau udah, kita balik ke rumus if. Sekarang kita mau definisiin yang T. Kalau dia T, di C. Kalau bukan, karena sisa 1, kita bisa langsung tulis di value if false. Bahana. Nah, kalau udah, kita balik ke VLOOKUP. Kita udah definisi ini acuannya. Kita balik ke VLOOKUP yang kedua, yang setelah tanda bintang. Table array-nya kita mau blok tabel bantuannya. Jangan lupa fn F4. Kemudian, call index number-nya, dia ada di kolom kedua. Value yang mau diambil di kolom kedua. Kan kita blok dari sini ya. Ini kolom 1, kolom 2. Dan dia nggak terbagi lagi. Jadi langsung ketik aja 2. Kemudian, range lookup-nya 0. Kalau udah, ini ada preview-nya 24.000. Ini 2. Jadi hasilnya 48.000. Nih, 48.000 ya. Kalau udah 48.000 udah bener, teman-teman bisa klik OK atau Enter. Kemudian kita drag. Kalau nanti teman-teman formatnya belum rupiah, bisa diubah ya. Seperti biasa di sini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke modul. Total biaya rupiah. Dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya per unit yang didapat dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Ini tabel bantuan biaya per unit dikali dengan kuantitas yang di kode barang. Tadi kuantitas yang CC ya, yang tengah ini nih, yang 09, 10, dan seterusnya.
Oke, kita mau, tabel bantuannya dulu. Karena lagi-lagi acuannya ke bawah, tandanya kita pakai rumus VLOOKUP. Sama dengan, kemudian cari VLOOKUP, lookup value. Kita mau definisiin acuannya lagi. Sama kayak yang tadi, tandanya kita ambil di tengah pakai rumus mid. Jadi nggak usah pakai if, langsung aja mid. Kemudian teksnya pilih yang sejajar, start number-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, sama kayak yang tadi. Number characters-nya kita mau ambil 2. Nah, udah NB. Kemudian kita balik ke VLOOKUP. Table array-nya kita mau blok tabel bantuannya. Tapi sampai sini aja nih. Kan tadi kita sampai sini ya. Ini sampai yang GQ aja. Dari B19 sampai E22. Jangan lupa FNF4. Call index number-nya, kita mau lihat value yang diambil itu di kolom keberapa. Nah, dia terbagi lagi nih, sesuai dengan kualitasnya. Di kode barang, kualitas itu kan ada di depan ya, di sebelah kiri. Tandanya kita pakai rumus left. If dulu, karena kita mau definisiin. If left 2, kita mau ambil 2 karakter ya. Kita balik ke if, kalau dia, kita lihat di tabel bantuan, LQ dulu ya. LQ, dia ada di kolom ke 1, 2. Kalau bukan, kita pakai rumus if lagi. If left. Pilih yang sejajar, kita mau ambil 2 karakter. Kita ke if yang terdekat, kemudian kita mau yang SQ sekarang. Kalau di SQ, dia ada di kolom ke 1, 2, 3. Nah, karena sisa 1, kita bisa langsung tulis di value false. Dia ada di kolom ke-4. Kalau udah, kita balik ke rumus VLOOKUP. Range lookup-nya, kita ketik 0. Oke. Kemudian, dikali dengan kuantitas yang di kode barang. Teman-teman arahin kursornya ke akhir rumus. Setelah tutup kurung, ketik kali atau bintang. Kemudian, kita mau ambil angka yang di tengah ini. Karena dia angka, tandanya kita pakai rumus value. Value, karena dia di tengah, kita pakai rumus mid. Nah, kalau berantakan, seperti biasa, diklik sekali di rumusnya. Nah, kemudian arahin kursornya di teks, pilih sel A4, start number-nya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dan kita mau ambil 2 karakter nih. Nah, kalau udah muncul 09 udah benar. Kemudian klik OK. Nih, dia udah muncul ya previewnya 3.960. Oke, kalau udah kita bisa drag down. Oke. Selanjutnya kita mau ke markup dalam bentuk persen. Markup didapatkan berdasarkan ketentuan berikut. Ada 3. Yang pertama, jika nama pembeli bukan Olan Rewajo Tandi dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Nih, kita pakai rumus di sini cukup banyak. Yang pertama kita pakai dan. Enggak, kita yang pertama pakai jika. Jika dulu, if. Kita masukin rumus if dulu. Sama dengan if, kemudian kita lihat, di ketentuan pertama, dia pakai dan. Tandanya kita pakai rumus and. Kita lihat lagi, yang pertama ini kriterianya bukan Olan Rewaju. Tandanya kita pakai not. Di logical 1,
di N, kita pakai rumus NOT. Kemudian kita pilih sel nama pembeli. Tadi dibilang bukan Olan Rewaju Sandi. Oke. Kemudian kita balik ke N. Kriteria keduanya dibilang waktu pemesanan bukan awal bulan. Nih, waktu pemesanan. Karena ini bentuknya tanggal, tandanya kita pakai rumus day. Dan karena dia bukan, kita pakai rumus not dulu. Jadi, di logical 2 di N, kita balik ke N, kemudian di logical 2-nya kita pakai rumus not lagi. Kemudian di not kita pakai rumus day. Oke. Di day ini kita pilih nih waktu pemesanannya. Kemudian, untuk ngetik kriterianya jangan di day ya, teman-teman, tapi kita balik ke not. Nah, baru kita lihat. Kalau awal bulan kan sampai tanggal 15. Tadi dia dibilang bukan awal bulan, tandanya sama dengan 15. Bukan awal bulan. Awal bulan sampai tanggal 15. Kalau udah, kita balik ke if. Untuk ketentuan pertama udah, dia dibilang akan markup 30%. Nih, jadi kalau dia bukan Olan Rewaju, bukan awal bulan, dia 30%. Kemudian kita masuk ke kriteria kedua, pastikan kursornya di value if false. Kita masukin lagi rumus if. Kemudian kita lihat. Ketentuan kedua, dia pakai dan lagi. Dan ini kita masukin rumus N. Kemudian yang pertama dibilang bukan Mumtaz Teudemar, nama pembelinya. Tandanya kita pilih sel nama pembeli, kita pilih not dulu, sorry. Saya dibilang bukan. Di logical 1, kita pilih not. Kemudian kita pilih nama pembeli sama dengan Mumtaz Teudemar. Kemudian kita balik ke rumus N. Dan waktu pemesanan akhir bulan. Nggak pakai bukan ya. Tandanya kita bisa langsung masukin rumus day aja, nggak usah pakai not. Di logical 2, pilih day. Kita pilih sel waktu pemesanan. Ingat, jangan di day-nya. Kita balik tandanya ke rumus N. Nah, dibilang tadi dia akhir bulan. Tandanya lebih dari sama dengan 16. Nih, jadi ini tabel untuk acuan aja. Tabel keterangan. Oh. Oke, kalau udah, untuk ketentuan kedua kita balik ke if yang kedua ya. Value if true-nya, dia tadi markup-nya 24%. Kalau bukan, karena sisa 1, kita bisa langsung tulis di value if false, 21%. Oke, kalau udah muncul preview 0,24, oke, atau enter. Kemudian teman-teman bisa drag down. Nah, kalau udah, kalau bentuknya masih 0,0 kayak gini, 0, kita bisa ubah jadi persen di percent style atau CTRL shift CTRL shift persen, CTRL shift 5. Oke, selanjutnya kita ke diskon rupiah. Kita lihat di modul. Diskon rupiah didapatkan dari, kita isi dulu. Sama dengan total biaya rupiah. Nih, buka kurung, total biaya rupiah ditambah, buka kurung, markup, dikali total biaya rupiah. Tutup kurung, tutup kurung.
dikali diskon. Nah, diskonnya didapatkan dari ketentuan berikut. Tandanya kita pakai rumus if. Jadi dikali setelah tanda bintang kita masukkan rumus if. Yang pertama, jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10 dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka diberikan diskon sebesar 9%. Tandanya untuk ketentuan pertama kita pakai rumus N, kurang dari 10 kuantitasnya. Kita kan mau ngambil kuantitas ya, di kode barang, dia ada di tengah, dan kita mau ngambil angka. Tandanya kita pakai rumus value. Value, karena dia posisi di tengah, kita pakai rumus mid. Kita ambil yang sejajar dengan yang kita kerjain. Start number-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulainya dari 7 dan kita mau ambil 2. Nih, kalau udah muncul 09 udah benar. Kemudian kita balik ke rumus N. Kalau kuantitasnya kurang dari 10. Oke. Logical 2-nya, waktu pemesanan bukan awal bulan. Bukan. Kita pakai rumus not. Terus karena kita mau ngeliat hari, ini kan bentuknya tanggal ya. Tandanya kita pakai rumus day. Nah, kita pilih waktu pemesanannya. Kemudian teman-teman jangan tulis kriterianya di day, tapi kita balik ke rumus not. Baru kita lihat, tadi di tabel keterangan, awal bulan itu 1-15, dibilang bukan awal bulan. Tandanya bukan awal bulan. Nih, bukan awal bulan. Gitu. Kalau udah, kita balik ke rumus if. Value if true-nya, ketentuan pertama 9%. Value if false-nya, kita masukkan rumus if lagi. If. Kemudian kita lihat. Di sini, ketentuan keduanya dia pakai dan lagi. Dan kita pakai rumus N. Yang pertama, waktu pemesanan awal bulan. Di logical satunya, kita langsung pakai rumus day aja. Awal bulan ya, bukan, nggak ada kata bukan. Kemudian kita pilih tadi, sorry. Ingat, jangan taruh kriterianya di day, tapi kita balik ke rumus N. Kalau dia waktu pemesanan awal bulan dan nama pembeli bukan, baru kita pakai rumus not. Nama pembeli bukan Enyinaya Ibrahima. Oke. Kalau udah, kita balik ke rumus if. Nih, kita udah kasih dua kriterianya, kita balik ke rumus if. Untuk ketentuan 2, dia dapat diskon 7%. Kalau bukan, karena ketentuannya tinggal satu lagi, yang terakhir, kita bisa langsung masukin di value if false. Dia 0%. Kalau udah, teman-teman bisa drag down aja. Nah, oke. Selanjutnya, di total harga rupiah didapatkan dengan cara biaya pengiriman rupiah ditambah total biaya rupiah ditambah buka kurung markup dikali total biaya rupiah tutup kurung dikurang diskon rupiah. Oke. Kalau untuk tambah kali kurang bagi, teman-teman bisa ketik manual aja pakai keyboard. Oke. Kemudian kita drag down. Nah, di sini ada total, itu penjumlahan dari total harga rupiah semuanya. Kita bisa pakai rumus sum. Di sini juga dibilang total didapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh total harga rupiah.
sum, kemudian kita blok dari H4 sampai H15. Enter. Nah, kalau udah, selanjutnya petunjuk nomor 1 dikerjakan menggunakan rumus. Pada sheet 2, buatlah data yang telah disortir berdasarkan nama pembeli dan buatlah subtotal berdasarkan sortir tersebut. Ini nggak ada diminta untuk copy sheet, cuman kita copy aja. Di sheet 2, klik kanan di mouse, move or copy, create copy, move to end. Nah, di sini baru kita buat sortirnya. Kita blok dari kode barang, kita clean aja deh, berdasarkan nama pembeli. Ini kita blok sampai sebelum total ya. Kemudian di home, di sebelah kanan ada sort and filter, custom sort, sort by-nya nama pembeli. Oke. Kemudian kita juga diminta untuk buat subtotal. Nah, totalnya ini, baris totalnya ini kita bisa hapus aja. Teman-teman blok baris 16, kemudian klik kanan di mouse, kemudian delete. Nah, kemudian kita blok lagi tabelnya. Kalau udah, kita ke data, kemudian di sebelah kanan ada subtotal. Nah, at each change in-nya kita samain kayak sortir tadi, nama pembeli. Pastikan yang tercentang total harga, kemudian oke. Nah, grand totalnya tadi sama kan? Kayak angka total yang tadi. Oke, kalau udah, kemudian kita diminta untuk buat pivot table dengan ketentuan seperti berikut. Nah, kalau pivot table, kita ambil datanya dari sheet yang pertama. Ini kita bisa rename dulu aja. Jadi, subtotal. Nah, kita balik ke sheet 1, kita blok lagi dari kode barang sampai sebelum total. Kemudian kita ke insert, pivot table, pastikan yang terpilih New York Sheet. Kemudian oke. Nah, kita lihat deh ketentuannya. Filter diisi waktu pemesanan. Waktu pemesanan di filter, row nama pembeli, value total biaya. Nama pembeli, value total biaya rupiah. Oke. Nah, biar rapi kita ubah jadi rupiah. Ini bisa di X aja, teman-teman. Kita ubah jadi rupiah. Kemudian kita hilangin desimalnya. Oke. Oke. Kalau udah, mungkin praktikum 5 udah selesai sampai di sini. Karena ini bentuknya tugas, jadi teman-teman wajib mengerjakan ya, dan dikumpulkan di assignment yang akan aku buat. Nama filenya, praktikum 5 Excel _name _nama. Oh ya, ini bisa dipindahin aja nih. Ke paling akhir, di rename juga namanya pivot table. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di grup kita atau personal chat ke aku maupun Kak Cut. Sekian dari aku, terima kasih. Semangat teman-teman.